pagi, selamat siang mungkin ya. Kepada Romo Pandita, Ibu Pandita yang saya hormati, kepada Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kepada adik-adik yang terkasih, terimalah salam hormat saya. Namo Sang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Terima kasih Ibu Agnes. Terima kasih kepada Budayana Center yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa berbagi sharing Dharma pada hari ini, pada pagi hari ini. Oke, kita santai aja ya. Intinya sebetulnya dalam bulan ini kita punya tema tentang bakti ya, bakti. Mungkin dari minggu-minggu sebelumnya sudah ada yang membabarkan, sharing Dharma Desana tentang bakti kepada leluhur, orang tua. Gitu. Pada minggu ini dari saya akan memfokuskan pada perjalanan spiritual kita. Dalam hal ini target spiritual kita ya. Kalau kita sebagai umat Buddha, seharusnya kita punya target yang jelas. Mau dibawa kemana sih diri kita atau batin kita ini? Seperti yang bulan lalu ya, saya sempat cerita sedikit, sempat bicara kalau kita itu sudah dari banyak kehidupan seperti ini terus. Terlahir lagi jadi manusia, kalau kita masih jadi manusia. Terlahir lagi, jadi kita bawa sampah itu kita bawa dari kehidupan lampau, bawa lagi kehidupan ini, kita tetap bawa sampah kita, makan kita tambah mungkin. Kalau kita berbuat ketidakbajikan, sampah kita itu kita bukan kita kurangi, malah kita tambah gitu. Jeleknya kita bawa lagi untuk kehidupan akan datang gitu. Terus seperti itu. Sepertinya kurang bijaksana kalau kita tidak punya target untuk diri kita sendiri gitu. Mau sampai di mana ini akan terus terlahir seperti itu gitu. Syukur-syukur kalau kita jadi manusia ya. Yang jadi binatang pun banyak, yang masuk ke alam rendah pun banyak, jadi preta pun banyak. Kalau menurut Buddhis, khususnya menurut Abhidhamma, kehidupan itu seperti piramid ya. Jadi yang alam dewa itu sedikit, turun ke bawah asura. Ini asura ini ada dua perdebatan. Menurut tradisi yang lain asura termasuk di bawahnya manusia ya. Tapi menurut tradisi Mahayana, asura di atasnya manusia. Dia semi-god. Semi-god itu semi dewa, setengah dewa. Dewa-dewa kalau kita lihat film-film pasti semua hobi nonton ya. Kalau kita lihat film-film Mandarin yang dewa-dewa suka perang-perang itu, nah itu mereka asura. Mereka dewa-dewa yang memang suka perang. Mereka memang karena mereka punya rasa iri di alam-alam dewa itu. Kalau di Abhidhamma banyak ya. Mereka punya rasa iri terhadap dewa tertentu. Biasanya mereka perang gitu. Itu asura, mereka dewi semigod kalau kita bilang. Jadi setengah dewa, mereka punya kemampuan seperti dewa. Nah itu jadi kayak piramid gini ya. Dewa sedikit, asura ya agak banyak. Manusia ya lumayan. Binatang jauh lebih banyak karena piramid kan bawah makin besar. Preta jauh lebih banyak, cilakanya yang di neraka jauh lebih banyak. Itu. Jadi kalau kita merasa mungkin kita bisa terlahir jadi manusia kembali, itu dipertanyakan. Karena tidak mudah terlahir jadi manusia. Mungkin kalau ada kesempatan di bulan akan datang saya akan bahas tentang itu. Karena saya akan coba untuk urut ya. Kita bisa lihat kenapa di bulan ini kebetulan pas temanya bakti,
saya dengan Ibu Agnes sempat berbicara sebentar, kita memutuskan untuk membahas tentang guru adalah akar dari sang jalan. Itu kalau teman-teman bertanya, mungkin kalau Bapak Ibu bertanya, dari mana sih sumbernya? Sebetulnya sumbernya ada di buku ini nih, di buku doa yang kita baca. Di halaman 21 ya. Gimana lagi pertama aku WA kalau kamu bilang? Di halaman 21, yang nomor 1, ini dasar semua kebajikan. Dasar semua kebajikan itu disusun pada abad ke-16 oleh Jesongkapa. Jesongkapa itu J. Rinpoche. Rinpoche itu artinya yang mulia ya. Jadi kalau kita memuji guru itu biasanya kita menggunakan kata Rinpoche. Jadi sering disalah artikan sama orang itu titel atau gimana. Tidak, artinya yang mulia atau yang apa ya, yang berharga gitu ya, yang precious gitu ya. Jadi kita disusun oleh Jesongkapa, kita biasanya manggilnya J. Rinpoche. Di abad ke-16, dasar semua kebajikan ini, coba yang nomor 1 saya bacakan ya. Setelah memahami bahwa guru yang baik hati adalah dasar semua kebajikan, dengan mengikutinya dengan benar adalah akar dari sang jalan, dan dengan rasa hormat yang mendalam dan upaya yang berulang, mohon berkahilah saya agar dapat bertumpu padanya. Oke, mungkin kalau ada kesempatan bulan depan saya akan lanjutkan yang bait kedua. Jadi kita runut aja ya. Guru adalah akar dari sang jalan, itu yang kita ambil. Jadi kutipan dari bait itu ada kalimat pertama dan kedua, itu yang kita ambil bahwa guru adalah akar dari sang jalan. Kenapa begitu? Nah itu pertanyaannya di situ. Ada beberapa tradisi, khususnya di Mahayana, posisi seorang guru itu penting. Saya tidak bilang di tradisi yang lain tidak penting ya. Di tradisi yang lain juga banyak yang mempunyai hubungan guru dan murid. Tapi khususnya di Mahayana, tradisi untuk hubungan guru dan murid itu penting. Terus bagaimana dengan di Vajrayana? Nah, Vajrayana ini sekali lagi, Vajrayana itu bagian, saya tidak capek-capeknya mau mengulang nih. Vajrayana itu bagian dari Mahayana. Jadi jangan bingung. Dari dulu itu cuma ada 2, Hinayana dan Mahayana. Cuma ada 2. Dalam Mahayana itu terbagi menjadi dua pendekatan gitu ya. Ada yang pendekatan melalui sutra, ada yang pendekatan melalui Vajra. Tapi intinya kedua-duanya prakteknya kurang lebih arahnya nanti tetap ke Vajra. Karena yang sutra pun dia akan baca mantra. Mantra itu sebetulnya bagian dari Vajra. Jadi intinya jadi tidak terpisahkan di dalam Mahayana itu ada Vajrayana itu bagian dari Mahayana itu tidak terpisahkan. Dalam Vajrayana jauh lebih penting hubungan guru dan murid. Makanya tadi saya bilang dalam tradisi Mahayana ini hubungan guru dan murid itu spesial, sangat ditekankan gitu. Saya cerita sedikit kenapa begitu. Ini dikarang-karang sama guru-guru dulu atau gimana? Ini dikarang-karang, tradisi ini dikarang-karang atau gimana? Saya dulu kira-kira mungkin saya dulu bergelut dalam tradisi Theravada ya. Saya dulu waktu saya kuliah tuh saya suka sekali baca-baca buku gitu ya. Salah satunya yang saya baca itu komik Buddhis tapi bukan komik biasa. Komik Buddhis. Ada komik Buddhis tentang, mungkin ada yang pernah baca, mungkin adik-adik ada yang pernah, mungkin kita juga ada yang pernah baca, tentang Sariputra dan Moggallana. Itu menarik. Saya baca itu, waktu itu saya belum mengenal tradisi Mahayana, saya belum bergelut dalam, saya belum betul-betul Buddhis gitulah ya. Saya mungkin cuman ini aja, meskipun KTP Buddhis gitu, tapi saya belum punya KTP meskipun di KK Buddhis gitu. Tapi saya ya banyak belajar, banyak kesana kesini. Tapi
komik itu menarik tentang Sariputra dan Moggallana. Saya cerita sedikit ya. Jadi waktu itu Sariputra dan Moggallana bertemu, memang mereka itu bersahabat. Ternyata kalau kita pelajari Jataka atau beberapa kisah sang Buddha Sakyamuni di kehidupan yang lampaunya, ternyata Sariputra dan Moggallana itu sering ketemu. Memang mereka jodoh karmanya itu kuat sekali. Mereka sering ketemu. Maksudnya mereka selalu bertemu dengan Buddha Sakyamuni. Dalam kehidupan lampau Buddha Sakyamuni ya, selalu ketemu. Jadi pernah Sariputra jadi Sakyamuni jadi raja waktu itu, Sariputra jadi perdana menterinya, Moggallana jadi something gitu. Nanti kita kalau cerita itu terlalu lebar. Itu cerita-cerita yang menarik di Jataka itu. Tapi intinya mereka berdua ini, Sariputra dan Moggallana ini sering ketemu. Begitupun pada zaman waktu Sang Buddha memperagakan proses kebudaannya ya, parinibbananya seperti apa. Mereka berdua ini jadi sahabat. Lucunya, mereka berdua itu punya tekad untuk mempunyai guru. Itu yang maksudnya berdasarkan kalau di Mahayana khususnya kita melihat itu sebagai imprint karmanya dia, sebagai jejak karmanya dia, bahwa dia punya jejak karma yang kuat untuk terus meneruskan hubungan guru dan murid. Jadi begitu dia lahir jadi manusia, dalam usia tertentu dia merasa kok kayaknya saya butuh bimbingan gitu ya. Kedua-duanya ini merasa perlu punya guru. Suatu hari mereka jalan terus mereka bilang di satu desa gitu, mereka bilang kamu ke arah sana, saya ke arah sini, Sariputra sama Moggallana. Kita sama-sama cari guru. Siapapun yang ketemu guru duluan, kasih tahu gitu. Ya mereka mencar ya. Terus Sariputra bertemu dengan seorang biku. Biku itu kebetulan muridnya Siddhartha, muridnya Sakyamuni Buddha. Dia ngelihatnya, perhatiin, kok biku ini damai, tenang gitu ya. Lalu bertanyalah sang Sariputra ini. Sariputra penasaran dia. Bertanyalah dia. Maju aja nggak apa-apa. Maju aja di depan kosong. Maju aja santai, saya lagi ngedongeng kok. Nggak lagi bahas yang serius-serius. Saya lagi ngedongeng. Nanti yang serius-seriusnya belakangan. Saya lagi dongeng dulu. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi Sariputra itu waktu Sariputra dengan Moggallana itu waktu mencar, mereka berpencar. Sariputra duluan yang ketemu seorang biku, dan biku itu kebetulan muridnya Sakyamuni Buddha, muridnya Buddha Gautama ya. Dia perhatikan dari jauh, kok gerak-geriknya sangat beda dengan pada saat itu sudah ada tradisi biku sudah ada, tapi dari aliran lain ya, tapi bukan sebutannya bukan biku, cuman sudah ada mereka yang meninggal, intinya mereka yang meninggalkan mereka yang mengambil pentasbihan sebagai biku dan meninggalkan kehidupan duniawi gitu sudah ada pada saat itu. Tapi begitu melihat muridnya Sang Buddha, Sariputra itu bilang ini beda dari yang lain. Tingkah lakunya ini beda gitu. Sariputra ikutilah dia terus. Ini pentingnya. Sariputra tidak langsung gegabah untuk langsung bertanya gitu, tidak. Diikuti gerak-geriknya, diperhatikan. Ini namanya investigasi, ya. Penyelidikan, diselidiki dulu sama Sariputra gerak-geriknya, muridnya loh. Begitu dilihat, wah ini kayaknya pencapaiannya beda dengan yang lain. Ditegurlah sama Sariputra. Saya lupa namanya terus terang karena buku ini sudah saya baca sudah lama, sudah sama. Mungkin waktu zaman saya SMA atau mungkin kuliah, saya lupa.
ditegurlah muridnya ini, maaf Bante gitu, saya ingin berbicara gitu. Terus Bantenya bilang, oh iya kenapa gitu. Dia bertanya, bahkan Sariputta pada saat itu ingin menjadi muridnya, ingin menjadi murid Bante itu. Terus Bante itu bilang, oh bukan, jangan saya katanya. Saya pun masih berguru, dia bilang gitu. Saya pun masih berguru. Sebaiknya Anda ketemu guru saya, dia bilang. Karena begitu yakinnya Sariputta melihat tingkah laku Bantenya, silanya, cara-cara Bante itu berbicara, cara Bante itu bersikap. Karena keyakinan yang kuat, Sariputta mau ketemu sama gurunya. Ya, baik, saya mau ketemu sama gurunya Bante. Diajaklah sama beliau ini untuk bertemu dengan gurunya. Sariputta nggak langsung mendekat. Sariputta melihat dari jauh. Satu kali lagi Sariputta mengamati, menginvestigasi Sakyamuni Buddha. Bayangkan, bahkan hal itu pun sebelum memutuskan sebagai seorang murid, kita harus menyelidiki dulu siapa sih gurunya ini. Sariputta melakukan itu, dia selidiki dulu, dia amati dulu kata-katanya Sang Buddha. Sang Buddha waktu itu membabarkan Dharma, didengarkan oleh Sariputta, dan Sariputta terkejut-kejut dalam hatinya dia. Saya tidak pernah mendengarkan ini. Saya tidak pernah mendengarkan apa yang beliau katakan, apa yang Sakyamuni Buddha katakan, apa yang Buddha Gautama katakan. Dia terkejut-kejut, terheran-heran. Dan dia merasa kagum. Pada saat itu muncul kekaguman yang luar biasa. Dan dia merasa sampai dia mendengarkan sampai setelah sekian lama, saya tidak tahu mungkin berapa jam gitu, dia muncul keyakinan yang kuat. Ya, guru ini yang saya cari selama ini. Larilah dia nggak langsung ngadep ke Sakyamuni, dia ingat temannya, ingat Moggallana ya. Jadi dia ingat temannya, temanku gitu. Larilah dia ke Moggallana, cari ke Moggallana. Dia tahu kan mereka menyebar, Sariputta ke desa ini, Moggallana ke desa ini. Jadi dia tahu Moggallana ada di desa apa, dicari. Ketemu Moggallana, dia bilang, saya udah ketemu guru yang tepat katanya, untuk kita. Singkat kata diajak Moggallana ke tempat di mana Sang Buddha mengajar. Pada saat mereka datang, tapi Sariputta sudah meyakinkan Moggallana ya, dan Moggallana percaya sama Sariputta, karena Sariputta itu cerdasnya luar biasa. Moggallana itu yakin dengan Sariputta karena Moggallana kan sahabat, dia tahu kecerdasannya Sariputta itu seperti apa gitu loh. Dia yakin sekali sama Sariputta. Sariputta kalau katanya saya sudah selidiki, saya sudah perhatikan, guru inilah yang kita cari gitu. Jadi Moggallana percaya gitu. Larilah mereka ke tempat Sang Buddha mengajar. Pas mereka datang ke lokasi itu, Sang Buddha sudah melihat dari jauh. Dan Sang Buddha memanggil mereka berdua untuk mendekat. Dan Sang Buddha, Sakyamuni Buddha pada saat itu langsung menyapa keduanya. Sariputta, Moggallana, kalianlah yang saya tunggu gitu. Jadi memang Moggallana dan Sariputta ini ditunggu sama Sakyamuni Buddha. Kemarilah, kalianlah yang saya tunggu, dia bilang. Itu membuat Moggallana dan Sariputta terkejut-kejut lagi. Zaman itu kan seseorang yang mempunyai kewaskitaan atau apa, atau mungkin kemampuan gitu ya, dianggap ini suatu yang sangat luar biasa. Sekarang pun ada, orang-orang sekarang ada, tapi biasanya nggak mau menunjukkan ya. Kalau menunjukkan biasanya juga jualan. Gitu. Saya jujur aja, gitu. Tapi intinya pada saat itu seorang Buddha, pada saat itu waktu dia memanggil Sariputta, Moggallana ke sini, kalian yang saya tunggu. Memang Sang Buddha sudah tahu juga gitu loh, bahwa dia sedang diamati dan dia sedang ada calon muridnya akan datang gitu ya. Dan seperti dalam tradisi Mahayana, seperti yang kalian tahu, mungkin dalam semua tradisi ya, Sariputta dan Moggallana itu dianggap sebagai murid utamanya Sang Buddha. Murid yang paling dekat, bukan yang paling dekat ya, yang paling dekat sih banyak. Ananda paling dekat juga, Ananda asistennya malah. Tapi murid utamanya
Sariputra dan Moggallana. Jadi kalau kalian ngelihat rupang atau gambar Sang Buddha, biasanya kalian ngelihat ada 2 biku di depannya berdiri. Yang satunya lebih tua, yang satunya lebih muda. Yang lebih tua itu Sariputra, yang lebih muda itu Moggallana. Jadi kalau kalian lihat lukisan atau di rupang atau dimanapun, kalian sudah tahu, oh yang lebih tua ini Sariputra, yang lebih muda Moggallana. Di depannya Sakyamuni Buddha biasanya bawa tongkat gitu ya. Jadi karena keduanya dianggap sebagai murid utamanya Sang Buddha. Lanjut ke cerita itu. Singkat kata, di akhir cerita itu komiknya lumayan segini ya, saya baca. Terus di akhir cerita itu ada yang menarik juga. Dua-duanya waktu pertama Sariputra mencapai tingkat kesucian terlebih dahulu. Ya. Moggallana ini terhambat. Moggallana terhambat karena ternyata pernah menciptakan karma yang sangat negatif. 5 karma yang sangat buruk itu ya. Jadi Moggallana pernah melakukan itu. Jadi pencapaian dia terhambat. Dan dia memohon pada gurunya untuk membantu. Seketika itu juga Sakyamuni Buddha muncul di depannya. Buddha Gautama muncul di depannya dan mengajarkan satu praktek rahasia. Praktek rahasianya sampai sekarang kita tidak bahas itu. Tapi intinya ada yang metode yang diajarkan oleh Sakyamuni Buddha. Dan pada saat Moggallana mempraktekkan itu, dia mencapai tingkat kesucian tertentu ya. Jadi kita bisa lihat peran seorang guru di situ. Peran seorang guru di situ pada saat-saat tertentu sangat dibutuhkan. Lalu di akhir cerita, pada saat keduanya mau meninggal gitu ya, Sariputra itu sudah tahu dia akan meninggal karena usianya tua. Jadi dia cium kakinya Sakyamuni Buddha. Dia cium kaki gurunya karena tradisi India ya. Sekali lagi ini jangan kita telan mentah-mentah ya. Itu kan tradisinya mereka seperti itu. Mereka sama gurunya itu, tapi Sariputra mencium kakinya Sakyamuni Buddha dan dia pamitan untuk ke desa. Karena Sariputra tahu dia akan meninggal, jadi dia maunya meninggalnya di desanya, gitu ya, pulang kampung gitu ya di desanya. Terus Moggallana juga begitu. Moggallana itu sebenarnya Moggallana itu kematiannya tragis ya, karena beliau melakukan tadi itu 5 karma yang buruk itu. Jadi kematiannya itu sebetulnya Moggallana itu pun kalau mau menghindar dari kematiannya bisa, mau menghindar dari kematiannya bisa, tapi Moggallana tahu kalau Moggallana itu sakti ya. Jadi yang satu muridnya sangat bijaksana, Sariputra itu sangat bijaksana, yang satu Moggallana itu sangat sakti. Jadi 2 murid utamanya itu, yang satu sangat sakti, satu sangat bijaksana. Moggallana itu sakti ya, beliau waktu itu mau meninggal dengan cara yang tragis, beliau menghindar berapa kali dengan kesaktiannya. Berapa kali beliau menghindar. Jadi tetap hidup. Terus beliau berpikir, Moggallana itu berpikir, jadi beliau berpikir ini kan cuman ini saja cuman proses kematian saja, tidak lebih dari itu. Jadi proses kematian itu macam-macam, ada yang sakit, ada yang ini, ada yang sakit dengan cara yang tidak baik, ada yang dengan cara baik. Kebetulan Moggallana meninggalnya dengan cara yang tidak baik, karena beliau melakukan 5 karma buruk dalam kehidupan lampaunya ya. Yaitu beliau, saya buka aja, yaitu beliau pernah membunuh orang tuanya, ayah dan ibunya. Moggallana dalam kehidupan lampaunya itu pernah membunuh kedua orang tuanya. 5 karma buruk itu kita harus hindari betul-betul. Membunuh ibu, membunuh ayah, melukai Buddha, memecah belah sangha, terus sama membunuh seorang Arya, gitu ya. Jadi lebih gampangnya membunuh ibu, membunuh ayah, membunuh Arya, melukai Buddha, memecah belah sangha. Itu 5 karma buruk yang tidak bisa ditawar-tawar, pasti berbuah. Nah, Moggallana itu pernah membunuh kedua orang tuanya dalam kehidupan lampau,
Jadi pada proses kematiannya, dia tahu, wah saya akan mati secara tragis nih. Karena sakti dihindari terus. Tapi kemudian beliau menertawakan dirinya sendiri. Loh ini kan cuma proses kematian saja. Semua orang pasti mati kok. Gitu. Nggak ada yang tidak mati. Tapi kalau Moggallana mau nggak mati bisa sebetulnya. Cuman beliau bukan menyadari, beliau betul-betul berpegang pada ajaran Buddhis, yaitu ketidakkekalan. Semua akan berakhir. Jadi akhirnya beliau mendiamkan diri. Beberapa perampok masuk ke dalam rumahnya, menghabisinya, bahkan sampai putus-putus badannya. Dan dengan kesaktiannya juga, setelah perampoknya pergi, beliau hidup lagi. Dengan mengumpulkan bagian-bagian tubuhnya kembali, jadi manusia lagi. Tapi dengan bekas-bekas darah di jubahnya ya. Bekas-bekas darah banyak di jubahnya. Dan dengan kesaktiannya beliau hilang dari tempat itu, dari pertapaannya, muncul di depannya Sakyamuni Buddha. Pada saat Sakyamuni Buddha mengajar, muncul Moggallana. Kaget semua kan? Dan sama apa yang dilakukan Moggallana adalah mencium kaki Sakyamuni Buddha. Mencium kaki Sakyamuni Buddha, dan Moggallana bilang ini saatnya saya pergi. Gitu. Sakyamuni Buddha minta satu, katanya, ini juga saatnya kamu mengajarkan mereka semua. Jadi Sakyamuni Buddha pada saat itu minta Moggallana untuk mengajarkan murid-muridnya sebelum pergi ya, tentang ketidakkekalan. Karena badannya berdarah-darah, ajarkan mereka tentang ketidakkekalan. Bahwa segala sesuatu itu akan timbul, ada, dan akhirnya hancur, mati gitu ya. Hidup, lahir, hidup, mati. Gitu. Jadi pada saat itulah kesempatan bagi Moggallana untuk mengajar ketidakkekalan. Tapi Moggallana bukan orang biasa ya, bukan seperti kita, pencapaiannya luar biasa. Pencapaiannya luar biasa. Beliau menurut tradisi tertentu, beliau seorang arahat, Sariputra juga. Menurut tradisi tertentu juga, tradisi Mahayana tertentu, beliau lebih dari itu. Oke, saya tidak akan bahas di situ karena saya fokus pada bertumbuh pada guru. Sekali lagi, judulnya adalah Guru Akar dari Sang Jalan. Sebelum, ini yang penting, sebelum kita memutuskan, berarti kalau dari cerita tadi, singkat cerita ya, yang tadi tentang Moggallana dan Sariputra, berarti berguru itu penting ya. Sebelum kita betul-betul mau, oke, kalau gitu saya mau cari guru gitu. Mungkin penting untuk target spiritual saya, untuk perjalanan spiritual saya, untuk saya menghentikan duka saya yang terus terlahir kembali, atau untuk saya menghentikan duka semua makhluk. Saya bisa membebaskan diri saya bisa membebaskan orang tua saya, anak saya. Berarti mungkin perlu saya punya guru gitu. Menurut berdasarkan cerita yang tadi saya cerita singkat ya. Begitu juga dengan gambaran singkat, misalnya Avalokitesvara. Sering kan kita lihat Avalokitesvara di atasnya ada Buddha Amitabha. Ngapain Buddha Amitabha nongol di atas kepalanya? Terus tadi kita baca Tara ya. Dalam bahasa Indonesia ada salah satu bait, yang bait keempat, kan itu 21 bait. Yang bait keempat itu ada yang tadi dibilang, bait yang ke-11, 12. Bait yang ke-12 ada salah satu yang dikatakan Buddha Amitabha di ikatan rambutmu. Jadi di atas area Tara pun ada Buddha Amitabha di ikatan rambutmu. Jadi Avalokitesvara pun begitu. Kalau kita suka ngelihat Kuan Im atau Avalokitesvara, di atasnya pasti ada Buddha Amitabhanya. Itu sebetulnya hubungan guru dan murid juga. Gambaran singkat ya. Jadi begitu pentingnya beliau bagi seorang praktisi untuk melihat gurunya, itu begitu pentingnya. Nah, tapi syaratnya guru yang baik dan benar. Itu yang penting. Syaratnya adalah guru yang betul-betul yang berkualitas. Guru yang betul-betul bisa membimbing kita mencapai apa yang beliau capai. Ini yang penting. Apa yang beliau capai. Seperti guide. Saya mau pergi ke mana? Anggap saya mau keluar
kota gitu ya. Kalau ke barat sudah biasa, ke timur saya belum pernah, ke Lombok gitu. Saya akan cari teman saya yang orang Lombok. Yuk, ajak aku ke Rinjani, misalnya saya mau ke Gunung Rinjani, saya mau naik Gunung Rinjani. Ajak aku ke Gunung Rinjani yuk, kamu nemenin aku gitu loh. Karena saya takut kesasar, saya nggak tahu mau parkir motor di mana, atau parkir mobil di mana, saya mau jalan dari titik mana, saya mau istirahat di titik mana. Kalau kita naik gunung itu kadang-kadang kita nggak langsung ya, kadang-kadang kita harus istirahat dulu di titik tertentu, saya nggak tahu. Saya butuh guide di situ, saya butuh orang Lombok di situ. Teman saya banyak orang Lombok, saya ajak, ayo temenin aku ke atas Rinjani gitu. Janjian, berangkat. Itu guide. Kenapa saya ajak dia? Karena dia sudah pernah ke situ. Karena dia sudah pernah naik Gunung Rinjani. Saya belum. Ini pentingnya. Guru sama seperti itu. Jadi jangan bingung kok ini kita harus berguru. Tidak, sebetulnya tidak. Tidak harus, kalian tidak harus berguru. Tapi kalau kalian berguru, kalian punya nilai lebih. Adalah kita dibimbing sesuai dengan apa yang telah guru itu lakukan. Makanya carilah guru yang betul-betul mencapai pencapaian tertentu. Kita akan dibimbing sesuai dengan apa yang telah beliau capai. Jadi sama kayak naik Gunung Rinjani itu kayak guide, kita akan dikasih step-stepnya. Oh kita istirahat di sini, oh kita sampai sini, sampai titik ini kita istirahat. Baru besoknya kita lihat sunrise, kalau udah sampai pucuk. Jadi intinya begitu. Akhir-akhirnya pasti indah. Indah itu dalam arti kebudayaan kalian. Gurunya nggak minta apa-apa kok. Gurunya senang kalau kalian mencapai kebudayaan. Sakyamuni Buddha nggak minta apa-apa. Tapi Sakyamuni Buddha senang kalau muridnya mencapai pembebasan dari samsara, atau bahkan lebih dari itu, mencapai kebudayaan yang lengkap sempurna seperti Sakyamuni Buddha sendiri. Itu yang beliau mau kok gitu. Jadi bukannya kepentingan kita berguru itu bukan gurunya. Oh, gurunya enak nih dihormati di apa. Enggak. Justru kepentingan itu adalah kita. Saya yang butuh guide. Saya yang butuh untuk mencapai kebudayaan, saya butuh seseorang yang telah mencapai kondisi itu terlebih dahulu, yang telah mencapai kebudayaan, yang menurut saya telah mencapai kebudayaan, dan saya harus mendapat bimbingan darinya. Itu sebetulnya. Saya bawa beberapa ini ya, yang maaf, ini tidak boleh di atas teks. Salah satunya adalah sumbernya dari 50 bait guru. Ini karya Arya Sura. 50 bait bakti guru, 50 bait bakti guru. Karyanya Arya Sura. Ini fotokopi, ini bukan fotokopian memang, karena memang ini kita cetak untuk kalangan tersendiri. Memang kita terjemahkan dari bahasa Inggris sebetulnya. 50 stanzas of Guru Devotion. Jadi kita terjemahkan sendiri dan kita pakai untuk kebutuhan kita sendiri, bukan untuk dipublikasi ya. Jadi di dalam 50 bait bakti guru ini disebutkan syarat-syarat guru. Ini yang paling penting ya, seperti tadi saya bilang, kalau kita mau cari guide, carilah guide yang berkualitas. Kalau kita mau mempunyai guru, carilah guru yang berkualitas. Di sini ada 20 syarat, dibagi 10-10. 10 menurut sutra, tadi saya sempat singgung sedikit dalam Mahayana, Hinayana, Mahayana. Dalam Mahayana itu ada yang pendekatannya melalui sutra, ada yang pendekatannya melalui tantra gitu ya. Vajrayana, Tantrayana sama. Syarat guru yang pertama, 10-nya itu menurut tradisi Sutrayana. Yang 10-nya lagi menurut tradisi Tantrayana. Gitu ya. Jadi total 20. Saya tidak bahas yang Tantrayana. Karena mungkin bagi kalian banyak istilah-istilah yang, bagi saya sendiri juga mungkin, banyak istilah-istilah yang kita tidak begitu familiar gitu ya. Saya akan lebih bahas ke yang Sutrayana. Karena yang Tantrayana jauh lebih sulit
menemukan kualitas guru seperti itu jauh lebih sulit. Tapi kalau yang Sutrayana saja, makanya saya bahas. Kita semua bisa lihat ya, sulit atau tidaknya. 1, mempunyai sila yang baik. Sila yang baik loh ya, sila yang sempurna. Bukan punya sila tapi kelakuannya tidak sempurna. Banyak orang punya sila kok, tapi kelakuannya dipertanyakan. Itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah kita mengecek sila kita sendiri. Karena kita ngambil sila itu kita sumpahnya kepada Sang Buddha loh. Kepada para Buddha. Kita sumpahnya kepada Buddha, Triratna Buddha, Dharma sebagai sila itu sendiri, dan Sangha. Sangha di sini lebih ke Arya Sangha ya sebetulnya. Arya Sangha. Ingat, Arya Sangha itu orang yang telah mencapai tingkat Arya. Bisa seorang biku, bikuni, bisa seorang umat awam. Yang beliau sudah mencapai tingkat Arya. Memang sulit karena seorang Arya sekali lagi tidak akan mengumumkan dirinya bahwa beliau Arya. Orang mencapai pencapaian spiritual sebagai Arya, dia nggak akan ngomong-ngomong, aku Arya gitu, nggak akan promosi diri gitu. Jadi intinya memang sulit gitu. Tapi Arya Sangha lebih ke Arya Sangha. Atau kalau tidak baru diwakili dengan kumpulan biku, ya. Jadi di situ ya. Tapi lebih ke Arya Sangha pertama. Kenapa? Karena konsekuensi kita mengambil sila, mengambil sumpah dengan tadi itu yang 3 kualitas Buddha, Dharma dan Arya Sangha, itu berat konsekuensinya kalau kita langgar. Gitu ya. Jadi satu lagi, syarat guru yang benar, silanya baik. Bahkan kalau saya baca di teksnya silanya sempurna. Bayangin, silanya sempurna. Nggak akan ngelanggar sila. Nggak akan neko-neko gurunya itu. Nggak akan macam-macam gitu ya. Yang kedua, mencapai pencapaian samadhi. Samadhi itu konsentrasi tingkat yang paling tinggi ya, yang paling tinggi bagi sebetulnya bisa lebih dari itu kalau kita masuk ke jana-jana itu bisa lebih dari itu. Tapi jana-jana itu sudah pencapaian pencapaian spiritual pribadi. Tapi dalam proses kita meditasi, dari awal kita meditasi dengan apapun objeknya, nafas, Buddha, apapun objek meditasi kita, pada saat kita mencapai kondisi-kondisi tertentu, level-level tertentu, kalau di kita pelajari ya, ada 9 level, sampai 9 level itu kita mencapai yang namanya, di level 8 itu kita mencapai yang namanya satu titik konsentrasi. Satu titik konsentrasi itu jadi kalau saya melihat satu objek itu bisa saya lihat dengan sempurna, meskipun jauh. Saya bisa melihat itu dengan detail. Misalnya saya melihat rupang Buddha gitu ya, meskipun jauh, sekecil ini, tapi saya bisa melihat detailnya dengan sempurna. Itu kurang lebih begitu ya, saya gambarkan. Di atasnya itu baru samadhi. Samadhi itu pencapaian meditasi dia yang meditasi konsentrasi sekali lagi, yang tinggi gitu ya, yang paling tinggi ya. Itu syarat kedua, dia harus punya samadhi. Syarat ketiga, beliau itu harus punya kebijaksanaan yang mendalam. Kebijaksanaan yang mendalam itu dalam hal ini lebih menekankan pada pemahaman akan kesunyataan, pemahaman tentang anatta. Kalau dalam tradisi lain, 3 ini aja sudah susah mau cari guru. 3 ini aja sudah susah. Ini penting. Jadi kita nggak sembarangan mempunyai seorang guru. Ya. Terus kemudian saya perlu nggak bahas yang ke-6-nya. Saya bahas secara singkat aja ya, karena 3 ini kita tahu sila, samadhi, panya ya. Sila, samadhi, prajna sama. Intinya punya sila yang sempurna, punya samadhi yang baik, bahkan mencapai tingkat meditasi konsentrasi samadhi, dan punya pemahaman akan kesunyataan. Sila, samadhi, prajna. Ini yang paling pokok, pegangan kita yang paling pokok.
Baru saya tambahkan nih secara singkat aja, punya kebajikan yang besar, pasti ya, karena 3 ini kan sempurna ya. Jadi kebajikannya pasti besar. Punya semangat yang luar biasa. Semangatnya semangat untuk mengajar ya. Semangat untuk mengajar. Lalu terpelajar, yang keenam terpelajar ya. Terpelajar dalam hal ini beliau punya wawasan yang luas. Bahkan tidak hanya Buddhism. Aliran lain pun beliau punya wawasan yang luas. Gitu. Tradisi lain, tradisi Buddhism kan banyak, atau bahkan keyakinan lain, beliau punya wawasan yang luas tentang itu, terpelajar ya. Terus lalu ini yang ke-7, tadi ke-6, ke-7 ini juga sulit ini. Beliau telah merealisasikan kesunyataan. Dalam arti beliau sudah Arya. Tadi kita sempat singgung sedikit tentang Arya Sangha. Mau biku, mau bikuni, mau umat awam, selama beliau telah merealisasikan kesunyataan, beliau sudah Arya. Dan ini tidak mudah, merealisasikan kesunyataan itu berarti sudah mencabut kebodohan batin. Berarti sudah menaklukkan kebodohan batinnya, sudah nggak ada lagi kebodohan batinnya dalam dirinya dia. Jadi kalau kita tahu anicca samkara itu ya, yang faktor mental pengganggu yang paling utama adalah kebodohan batin atau kegelapan batin atau ketidaktahuan, terserah istilah apa yang kita pakai, tapi itu yang sudah dihancurkan. Dengan beliau memahami kesunyataan, merealisasikan kesunyataan, itu yang telah dihancurkan. Makanya disebut seorang Arya, karena kilesanya sudah nggak ada, kilesanya sudah habis. Kilesa itu faktor mental pengganggunya habis sudah, terutama yang paling utama itu, yang berpegang pada keakuan, mencengkeram keakuan, itu hancur dia. Dengan itu hancur, itu kan akar ya, anicca itu akar, kebodohan batin itu ketidaktahuan atau mencengkeram keakuan itu akar. Begitu itu hancur, yang lain rontok. Begitu keakuannya hancur, mencengkeram keakuannya hancur, tidak ada lagi kemelekatan, tidak ada lagi kebencian. Bagaimana bisa ada? Orang keakuannya, mencengkeram keakuannya aja sudah tidak ada. Kita melekat itu kan, oh ini milikku. Ya, karena kita mencengkeram keakuan. Oh ini HP-ku. Karena mencengkeram keakuan. Kebencian juga begitu. Wah, dia tidak suka dengan aku. Karena kita mencengkeram pada keakuan. Tapi begitu tadi itu hancur, yang ke-7 ini merealisasikan kesunyataan. Itu mencengkeram keakuannya hancur, kebodohan batinnya hancur, ketidaktahuannya hancur. Semua kilesa yang lain akan rontok dengan sendirinya. Kemelekatan, kebencian, semua kesombongan, iri hati, kebimbangan, semua rontok dengan sendirinya. Bukan dengan sendirinya, bukan tanda kutip ya, bukan sekaligus ya proses. Tapi begitu dia hancur, lama-lama yang lain tuh terkikis. Secara otomatis saja. Keakuannya udah nggak ada, dia sudah nggak otomatis. Jadi pelan-pelan dia sudah tidak ada. Misalnya dia paling suka dalam hidupnya dia sebelum dia mencapai Arya itu dia paling suka makan rujak gitu ya. Begitu dia ngeliat rujak itu sudah makin lama makin nggak tertarik, makin biasa aja gitu. Biasa aja. Juga tidak ada kebencian di situ, bukan ada penolakan. Oh saya nggak suka rujak, bukan gitu. Dia lihat biasa aja gitu. Itu jadi secara otomatis semua akan hancur nanti. Kalau yang ketidaktahuannya ini hancur. Jadi yang 7 ini yang paling susah, merealisasikan kesunyataan. Ini yang paling susah. Yang guru yang seperti ini paling susah untuk ditemukan. Terus yang ke-8, pandai bertutur kata. Dalam arti dia pandai menjelaskan dharma, pandai mengajar. Penting, karena kalau dia sendiri mencapai realisasi Arya, tapi dia tidak bisa tidak pandai untuk membabarkan ilmunya, dia bukan seorang guide yang baik juga gitu. Dalam hal ini karena yang kita butuhkan adalah petunjuknya. Yang kita butuhkan adalah bagaimana sih beliau menjalani tahap-tahap sampai beliau bisa mencapai itu yang kita butuhkan. Jadi yang ke-8 ini punya tutur kata yang baik.
Dalam arti pandai untuk menyampaikan apa yang telah beliau capai. Itu ya. Terus yang ke-9, punya welas asih. Punya welas asih terhadap muridnya, terhadap makhluk lain. Ini penting juga karena beliau punya tekad untuk aku mau istilahnya kalau kita mencapai seorang guru mencapai realisasi kebudaan atau seorang Arya atau realisasi kesunyataan menjadi seorang Arya, menjadi seorang Buddha gitu ya, Bodhisattva Buddha. Beliau punya welas asih untuk bisa membantu makhluk lain untuk mencapai apa yang beliau capai. Itu tadi targetnya seorang guru itu bukan kepentingannya dia, tapi kepentingan muridnya. Kita yang butuh seorang guru, bukan guru yang butuh seorang murid. Kita yang butuh seorang guru, tapi guru yang benar. Nomor 9 tadi punya welas asih. Yang ke-10, tidak pernah putus asa. Guru yang tidak pernah putus asa. Beda sama semangat tadi ya. Kalau semangat itu semangat mengajar, tapi kalau tidak putus asa itu muridnya ini bandel-bandel sebetulnya. Kalau saya mau jujur, kita ini bandel-bandel. Jadi seorang guru yang baik tidak akan pernah putus asa. Dia akan selalu merangkul muridnya kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Bahkan tidak hanya kehidupan ini, kehidupan akan datang, kehidupan akan datang, kehidupan akan datang. Guru itu akan terus merangkul muridnya. Bagaimana bisa? Ya bisa, orang beliau sudah Arya. Beliau sudah Arya itu beliau sudah menentukan kehidupannya sendiri. Dalam tradisi Mahayana, kalau seseorang mencapai tingkat Arya Bodhisattva, saya sudah bisa menentukan saya mau lahir jadi apa. Saya lihat murid saya terlahir jadi anjing, saya akan jadi pemiliknya. Saya melihat murid saya terlahir jadi manusia, mungkin saya akan terlahir jadi sahabatnya. Yang tidak disadari oleh muridnya adalah kalau gurunya itu senantiasa membimbing dia kapanpun, dimanapun, kapan saja. Kalau dia akan jadi manusia, bisa aja gurunya jadi orang tuanya. Gitu. Bisa saja, kita tidak pernah tahu. Bodhisattva, Arya Bodhisattva itu terlahir. Seorang Arya Bodhisattva sudah bisa menentukan kelahirannya sendiri. Dalam tradisi Mahayana itu dia sudah menghancurkan tumimba lahir. Sebenarnya orang bingung. Tumimba lahir kan banyak yang bilang tidak lahir di alam manapun. Saya setuju. Bagi tradisi tertentu. Sekali lagi saya setuju. Bagi tradisi tertentu. Tapi bagi tradisi Mahayana yang dimaksud untuk mengalahkan tumimba lahir adalah yaitu kita tidak lahir karena karma kita. Kalau lahir karena karma kita kayak kita gini orang biasa. Lahir bisa jadi anjing, tadi saya bilang. Lahir bisa jadi manusia, lahir bisa jadi dewa, lahir bisa ke neraka, bisa jadi hantu, preta, hantu kelaparan. Kita tidak punya kendali atas karma kita. Dipermainkan oleh karma kita sendiri, dipingpong, naik turun, naik turun, naik turun. Mending kalau naik turun, kalau turun. Alam rendah terus, nggak pernah naik-naik. Kita dipimpong sama karma kita sendiri, kita nggak punya kendali. Gitu ya. Tapi kalau seorang Arya, tidak. Seorang Arya karena dia sudah menghancurkan akar dari ketidaktahuannya dia, kekotoran batinnya dia lenyap. Arya itu artinya suci ya kan, dia suci. Suci itu maksudnya bukan ini ya orang banyak suci atau badannya yang suci atau gimana, enggak. Sebetulnya yang dimaksud dengan suci itu kekotoran batinnya hancur, lenyap. Jadi beliau bisa menentukan dalam tradisi Mahayana, sekali lagi beliau bisa menentukan mau terlahir sebagai apa. Itulah yang dikatakan mengalahkan tumimba lahir dalam tradisi Mahayana ya. Jadi dia tidak terlahir tumimba lahir atas karmanya sendiri, tapi beliau yang menentukan sendiri mau terlahir sebagai apa. Gunanya apa? Untuk menemani, membimbing muridnya kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Mau kehidupan ini atau kehidupan akan datang.
Kalau pernah baca Jataka pasti tahu. Sakyamuni Buddha itu waktu jadi bodhisattva, muridnya selalu di sekitarnya beliau. Muridnya yang sakti atau gurunya yang sakti? Kok muridnya bisa terlahir di sekitarnya Sakyamuni Buddha? Dulu beliau pernah jadi raja. Sariputra jadi perdana menterinya. Istrinya jadi permaisurinya. Terus begitu terus. Jadi murid-muridnya Sakyamuni Buddha itu beberapa kali terlahir jadi. Yang lucunya Dewadatta selalu terlahir juga jadi musuhnya. Jadi musuhnya Sakyamuni Buddha. Musuh dalam tanda kutip ya. Saya pakai dalam tanda kutip. Musuhnya bukan musuh lah, saya pakai istilah antagonis lah. Jadi ada yang antagonisnya Sakyamuni Buddha selalu muncul gitu ya. Dewadatta itu selalu muncul. Entah pernah waktu beliau ini saya ambil satu cerita aja. Sakyamuni Buddha mau waktu itu dalam tradisi bodhisattva atau Mahayana, beliau berpraktek yang namanya 6 paramita, dana, sila, santi, wirya, dhyana, prajna. Waktu beliau mempraktekkan dana, yang paramita pertama, dana, beliau terlahir 999 kali kalau saya nggak salah sebagai raja. Di akhir hidupnya, di akhir masa hidupnya, beliau selalu membagikan semua hartanya. Jadi beliau kasih pengumuman, rakyat saya minta apapun saya kasih. Minta apapun saya kasih. Jadi berbondong-bondong rakyatnya minta, ada yang minta hartanya, ada yang minta ini, ada yang minta ini, ada yang minta rumah, ada yang minta macam-macam, ada yang minta, selalu dikasih. Nah pada saat itu pasti Sariputra entah jadi perdana menterinya, entah jadi kusir keretanya, entah jadi murid-muridnya ada di sekitar situ. Tadi saya bilang seorang guru akan membimbing muridnya kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Itu yang tadi yang terakhir ya. Tidak putus asa ya. Welas asih dan tidak putus asa. Tidak putus asa. Meskipun harus ditemani dalam kehidupan akan datang, temenin terus. Mau berkapa-kapa, gurunya ini sabar. Karena pencapaian spiritual seseorang itu tidak terjadi dalam waktu 1 malam. Kita tidur, besok kita langsung jadi Buddha gitu, nggak mungkin. Jadi butuh proses, batin kita ini butuh proses. Nah gurunya itu sabar nemenin gitu. Waktu itu Sariputra jadi perdana menterinya, saya ambil salah satu. Terus datang tuh si Dewadatta. Dewadatta datang, tapi namanya bukan Dewadatta kan, kehidupan lampaunya. Nah si A itu datang, dia bilang, saya minta kepalamu. Rajanya diminta kepalanya. Saya minta kepalamu. Dikasih nggak sama Sakyamuni Buddha? Dikasih. Karena beliau sudah janji, saya akan kasih apapun yang diminta. Kasih. Oke, rajanya bilang, saya kasih. Tapi tunggu, beri saya waktu. Karena beliau masih mau memenuhi yang lain. Kan masih banyak yang butuh ini, butuh itu. Jadi beliau kasih, tunggu. Tunggu saya. Beliau kasih waktu misalnya 2 minggu gitu, baru kamu datang lagi. Jadi selama 2 minggu itu beliau cepat-cepat habisin. Ini permaisurinya sudah nangis, padahal perdana menterinya nangis, perdana menterinya yang dalam kehidupan lampaunya Sariputra nangis dia. Nangis semua nangis. Jangan kasih kepalamu. Kan mati rajanya berarti. Tahu beliau bilang apa? Saya sudah 999 kali jadi raja. Ini saya yang ke-1000. Beliau tahu loh kehidupan lampaunya. Sakyamuni, ini saya bicara berinding ini. Saya bicara tentang Sakyamuni Buddha. Tentang Buddha Gautama. Beliau tahu kehidupan lampaunya. Itu tadi saya bilang, seorang Arya dialah yang menentukan kehidupannya. Dia sudah mengalahkan tumimba lahir. Jadi dia menentukan dia mau lahir jadi apa. Demi muridnya. Dia akan nemenin muridnya. Kita tidak pernah tahu. Kalau saya terlahir jadi anjing, mungkin pemilik saya nanti itu guru saya. Terlahir sebagai pemilik anjing itu. Misalnya. Kita tidak akan pernah tahu. Nah raja itu, Sakyamuni Buddha itu gurunya itu nemenin terus gitu. Terus dia pada saat semua nangis, dia bilang, saya sudah 999 kali terlahir sebagai raja,
Dan saya selalu di akhir masa hidup saya selalu memberi apapun yang orang minta. Yang semua minta saya kasih. Ini saya sudah terlahir ini yang ke-1000. Kalau saya sudah melakukan itu dalam kehidupan lampau saya, jadi apa haknya kalian melarang saya dalam kehidupan ini? Ini tubuh saya, saya akan kasih siapapun yang mereka mau. Berhenti semua. Berarti rajanya bukan orang biasa. Rajanya udah ngomong gitu, sudah open dia. Sudah buka dia ternyata. Dia kan membuka jadi dirinya dia, bahwa dia sudah 999 kali terlahir sebagai raja. Berarti dia bukan orang biasa. Dia sudah membuka dirinya. Ini saya bicara tentang Sakyamuni Buddha ya, sekali lagi ya, dalam kehidupan lampaunya. Baca di Jataka ada. Lalu datanglah 2 minggu kemudian Dewadatta si A ini, itu kehidupan lampaunya Dewadatta ya, naki kepalanya, ayo kepalamu mana? Sakyamuni Buddha bilang, ya ayo saya kasih kepala saya. Diajak ke hutan, jangan lakukan di kerajaan saya. Karena semua akan, setelah kamu memenggal saya, semua akan nangkep. Pasti kamu akan ditangkap. Dia bilang. Meskipun saya kasih perintah kamu tidak ditangkap, pasti kamu akan ditangkap. Karena rasa kaget mungkin ya stres atau pasti otomatis gitu. Padahal dia udah ngasih perintah. Dia meminta kepala saya, jadi tidak ada satupun yang boleh menyentuh si A ini gitu. Jadi diajaklah ke hutan. Di hutan, terus tahu Sakyamuni Buddha bilang apa? Ikat badan saya di pohon. Jangan sampai saya lari. Jangan sampai saya lari. Supaya lebih yakin kamu ikat badan saya di pohon. Gitu. Jangan sampai saya tiba-tiba muncul keraguan untuk ngasih kepala saya. Ikat badan saya di pohon. Diikat badannya di pohon. Baru dia mau penggal nih kepalanya nih. Dari atas pohon turun satu makhluk. Besar, hitam besar. Dipukul yang mau menggal kepalanya Sang Buddha itu dipukul sama makhluk itu. Gitu. Gelundung-gelundung itu yang tadi si A-nya yang mau menggal Sakyamuni Buddha ini, kehidupan lampaunya Sang Buddha ini, yang mau menggal kepalanya jatuh dia. Makhluk gede itu makhluk gaib gitu ya. Ternyata terus dimarahin sama Sang Buddha. Kamu hentikan, dia bilang. Tubuh saya bukan milikmu loh, dia bilang. Kamu tidak berhak untuk ngelarang. Akhirnya singkat kata dibiarkan sama makhluk itu, dipenggallah kepalanya. Beliau meninggal. Gitu. Jadi ingat, seorang Arya dia menentukan dia mau terlahir sebagai apa. Minimal seorang Arya ya, apalagi seorang Buddha. Itu yang dikatakan dia sudah mengalahkan tumimba lahir. Jadi saya sekali lagi saya menjelaskan dari sudut pandang Mahayana. Jadi biar tidak ada yang bingung ya. Kalau dari sudut pandang tradisi lain, saya setuju. Tapi sekali lagi ini saya menjabarkan dari sudut pandang Mahayana, gitu. Jadi singkat cerita, Sakyamuni Buddha bilang sama Ananda. Itu kan sutra itu kan kebanyakan yang hafal tuh Ananda, karena Ananda itu asistennya. Dia bilang, Ananda, kamu tahu makhluk itu siapa? Makhluk itu Moggallana. Makhluk yang hitam besar itu Moggallana. Sedangkan Perdana Menteri yang nangis-nangis, yang melarang saya untuk memberikan kepala itu Sariputra, dia bilang. Jadi dalam kehidupan ini, itu sebagai Moggallana, satu sebagai Sariputra. Ananda juga ada di situ. Ananda sebagai salah satu anaknya, jadi anaknya Sang Sakyamuni Buddha pada saat itu. Jadi guru dan murid ini dia selalu bertemu dalam banyak kehidupan. Kalau kita baca Jataka atau cerita-cerita Sang Buddha dalam kehidupan lampau, ketemu terus. Itu loh pentingnya seorang guru. Tidak putus asa. Batin kita ini liar. Gak mungkin dalam satu malam jadi Buddha gitu. Butuh proses.
Dan meskipun mau terlahir jadi apapun, seorang guru yang baik, yang benar, akan terus membimbing muridnya, akan terus menyertai muridnya. Nah, makanya perlu kualitas seorang guru yang benar. Kalau tidak punya kemampuan ini. Gak punya kemampuan ini. Yang sudah bisa mengendalikan kelahirannya sendiri. Sudah bisa menentukan kelahirannya sendiri. Tidak punya kemampuan ini. Nggak bisa dia membimbing kita dalam kehidupan akan datang. Dalam kehidupan saat ini juga dipertanyakan bimbingannya seperti apa. Satu lagi, syarat sila yang sempurna, samadhi yang sempurna, punya kebijaksanaan yang sempurna. Apalagi ditambah ini, merealisasikan kesunyataan. Saya sebutin 5 aja, yang satu lagi berwelas asih, punya welas asih untuk membimbing muridnya, membimbing makhluk lain ya. Nah, 5 syarat yang tadi saya sebutkan ini yang minimal. 10, minimal 5. Jadi 10 itu yang sulit didapatkan, minimal 5. 5 ini aja udah sulit. Nah, ini kan zaman kemerosotan kita. Didiskon lagi. Ini saya bicara berdasarkan teks ya, saya nggak ngaur ya. Ini saya berdasarkan pembebasan di tangan kita. Teks salah satu teks patokan dalam tradisi Gelug ya. Yang tadi itu 10 itu nggak ada. Kalau kamu cari 10 itu sulit, guru yang punya kualitas 10 itu sulit, minimal yang 5 tadi, si punya sila yang baik, samadhi yang baik, prasnya yang baik, punya ulas asih untuk terhadap murid-muridnya, punya realisasi tentang kesunyataan dalam arti seorang Arya. Ini 5 ini aja udah sulit. Nah, sama Pak Bongka Rinpoche dalam penjelasannya dalam buku Pembebasan di Tangan Kita, beliau bilang, ya karena ini zaman kemerosatan, sulit ditemukan. Minimal lagi adalah yang seorang guru yang punya banyak kualitas daripada dirimu. Jadi kualitasnya itu lebih banyak daripada kita. Jadi kalau misalnya kita bisa ngecek diri kita sendiri lah. Kalau misalnya aku begini, berarti guruku harus jauh punya kualitas yang jauh lebih banyak daripada saya. Kualitas baik yang jauh lebih banyak daripada saya. Itu minimal. Itu sudah yang paling the worst. Itu paling karena zaman kemerosotan sih ya. Jadi zaman kemerosotan ini sulit bagi orang, kita jujur aja, sulit bagi seseorang itu untuk menjaga silanya, yang paling utama ini. Zaman kemerosotan itu sulit bagi orang untuk menjaga silanya. Ya, saya sepertinya sepele, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak asusila, tidak berbohong, tidak minum minuman keras gitu ya. Sepertinya sepele. Tapi kenyataannya, ini kita bilang sila umat awam loh ya, belum sila biku, bikuni, sramanera, sramaneri, biku, bikuni yang jauh lebih banyak, ratusan silanya. Tapi memang zaman kemerosotan ini sulit orang menjaga silanya secara sempurna. Kalau silanya sulit dijaga secara sempurna, otomatis pencapaian samadhinya juga susah. Karena batinnya cenderung lebih liar. Batin yang liar untuk mencapai konsentrasi tertinggi itu susah. Gitu ya. Jadi yang pertama aja sudah silanya sudah zaman kemerosotan loh ya saya bilang. Gitu. Jadi pertanyaan saya lantas, ini tadi saya bicara yang pesimis dulu ya. Yang optimis sekarang. Bisa nggak kita temuin guru dengan kriteria yang 5 tadi, yang minimal, atau yang 10 bahkan, bisa nggak? Yang secara optimis, kita bicara optimis, bisa nggak? Pertanyaan saya di situ. Zaman kemerosotan loh ini. Bisa nggak kira-kira? Bisa ya? Bisa. Tapi sulit. Gitu. Sulit bukan berarti tidak bisa. Bisa. Gitu loh.
Yang kita butuhkan adalah kejelian kita. Karena sekali lagi, kita butuh investigasi siapa itu gurunya. Kenali dulu calon guru kita. Punya nggak sih kualitas ini gitu. Pahami dulu. Kualitasnya ini, punya nggak? Jadi itu yang tadi saya di awal saya cerita, Sariputra sebelum ketemu Sakyamuni Buddha investigasi dulu, selidiki dulu Sakyamuni Buddha ini siapa. Gitu. Itu sama kisahnya dengan Atisa ya. Atisa di Pamkara waktu beliau ke Sumatera, ke Indonesia, mau ketemu guru Swarnadipa, guru Selingpa itu, Swarnadipa Damakirti, beliau nggak langsung ketemu. Atisa itu bawa rombongan biku juga loh. Jadi nggak sendiri pada saat itu. Atisa itu guru juga soalnya. Seorang guru masih mau mencari seorang guru lagi. Bayangin, 13 tahun naik kapal dari India sampai Indonesia demi bertemu seorang guru. Sepenting itukah seorang guru? Kalian bisa pikirkan. 13 tahun. 13 bulan, 13 bulan naik kapal, 1 tahun lebih 1 bulan. 13 bulan naik kapal dari India ke Indonesia demi ketemu Swarnadipa guru. Swarnadipa Damakirti ya. Pada saat itu Atisa di Pamkara mau berguru kepada beliau. Padahal Atisa di Pamkara sendiri seorang guru. Masih cari guru lagi. Jadi waktu beliau datang ke Indonesia itu beliau bawa rombongan muridnya. Jadi begitu pentingnya bagi beliau untuk menemukan seorang guru yang berkualitas. Sampai dibela-belain dari India nyebrang ke Indonesia. Karena di India nggak ada. Yang Atisa cari pada saat itu di India tidak ada. Semua guru-guru di India mengatakan kalau kamu mau belajar itu kamu harus ke Indonesia. Kamu harus ke Indonesia, kamu harus cari Swarnadipa Damakirti. Gitu. Kamu harus ke Indonesia. Di India tidak ada. Tradisi bodhicitta yang dikejar sama Atisa pada saat itu. Ajaran bodhicitta. Kamu harus ke Indonesia. Akhirnya 13 bulan beliau naik kapal terombang-ambing, sempat ada badai, diceritakan sempat ada badai dan segala macam beliau harus lewati demi ketemu Swarnadipa guru di Sumatera. Waktu ketemu pun tidak langsung, percaya enggak. Beliau selidiki dulu selama 1 bulan atau berapa minggu. Beliau tanya dulu, Swarnadipa guru orangnya kayak gimana. Yang ditanya muridnya, kamu muridnya Swarnadipa guru kan? Sesama biku, mereka ketemu, mereka bicara, ternyata muridnya Swarnadipa guru. Diinvestigasilah, seperti apa sih gurumu? Sampai muncul keyakinan yang kuat dalam diri Atisa, padahal semua gurunya, Atisa itu punya 45 atau 43, saya lupa ya, 140-an gurunya. 100 lebih. Gurunya Atisa itu banyak. Yang di India sebanyak itu ya. Yang di Indonesia katanya punya 2 guru. Salah satunya Swarnadipa Damakirti, satunya lagi saya lupa namanya ya. Ada guru ini, tapi ini jarang dikenal. Yang satu ini jarang disebutkan. Jadi punya banyak 140 sekian guru. 100, ya anggap aja 150 lah guru. Masih bela-belain dari India cari guru yang di Indonesia demi ajaran tertentu. Nah, semua gurunya yang di India yang ditanyain, bukan semua gurunya ya, beberapa gurunya, sebagian besar gurunya ditanyain tentang ajaran itu. Mereka selalu bilang saya tidak punya tradisinya, tradisi ajaran saya tidak punya transmisinya ya, saya tidak punya. Hubungan guru murid itu kadang-kadang mereka mengajarkan ajaran khusus ke murid tertentu. Murid ini meneruskannya lagi ke murid tertentu. Itu silsilah namanya. Saya tidak punya silsilah itu. Kamu harus cari guru Swarnadipa di Indonesia. Damakirti, kamu harus cari beliau gitu. Jadi semua gurunya mereferensikan untuk ke Indonesia. Bahkan beberapa Buddha, Atisa ini punya keistimewaan beliau berhubungan dengan Aryatara. Kita tadi puja Aryatara ya. Atisa bisa berbicara langsung dengan Aryatara. Salah satunya melalui mimpi, salah satunya berbicara langsung, salah satunya rupangnya langsung bicara dengan Atisa.
Tapi hubungan beliau dengan Aryatara itu, Atisati Pamkara itu sangat dekat. Salah satunya menyarankan, Aryatara menyarankan beliau untuk ke Indonesia. Cari guru Damakirti, Swanadipa Damakirti. Jadi itu. Nah 13 bulan naik kapal terombang-ambing, nggak kayak kita sekarang, kita enak, tinggal buka HP, beli tiket, gitu. Meskipun mahal ke India atau ke Indonesia. Kalau mereka enggak, mereka naik kapal terombang-ambing, gitu. Kena badai. Tapi demi bertemu dengan guru yang benar. Ya, itu ya. Jadi kenapa saya kasih gambaran singkat tentang syarat-syarat untuk syarat-syarat guru ya? Karena keprihatinan. Jujur saya prihatin. Banyak sekali seorang murid yang tidak menyelidiki dulu, tidak menginvestigasi dulu calon gurunya. Langsung aja mutusin, aku mau berguru dengan A, aku mau berguru dengan B, aku mau berguru dengan C. Tapi nggak tahu backgroundnya, nggak paham siapa si A, si B, si C ini. Selidiki dulu, investigasi dulu. Punya nggak tadi kualitasnya itu? Kalau bisa cari yang 10 lah. Saya bilang bisa, ada, bisa. Saya kan udah bilang bicara yang optimis sekarang. Ada nggak yang punya 10 syarat tadi? Ada, bisa. Kita butuh teliti aja, teliti. Yang kedua, atau minimal yang 5 tadi, punya sila yang sempurna, samadhi, kebijaksanaan, realisasi kesunyataan, welas asih. Yang 5 tadi. Realisasi kesunyataan ini yang penting, berarti beliau seorang Arya gitu ya. Seorang Arya, guruku harus seorang Arya nih. Supaya aku kalau naik gunung itu guide-nya guide yang benar, yang pernah sampai ke atas gunung. Jangan sampai tengah-tengah aku disuruh balik. Jadi harus sampai ke atas gunung. Kalau saya mau ke Rinjani, saya harus sampai di pucuk, harus lihat sunrise gitu ya. Jangan sampai tengah jalan guide-nya kabur gitu. Jadi harus benar-benar udah mencapai realisasi juga. Minimal seorang Arya, yang 5 ini tadi. Bisa, yang 10 aja ada kok, apalagi yang 5. Tapi harus teliti, teliti. Investigasi dulu yang benar, gitu. Teliti. Ya. Jadi karena saya bicara topik ini karena keprihatinan sekali lagi. Banyak soalnya, maaf, banyak saya tidak mau menilai orang lain, tapi banyak yang kalau kita tidak teliti, kita terjebak dengan guru-guru yang salah, guru-guru yang palsu. Banyak. Kalau praktisi Buddhis pasti tahu sejarah-sejarah guru-guru yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, tahu. Yang macam-macam banyak, yang aneh-aneh banyak. Yang merasa akhirnya muridnya terasa terjebak. Loh, kok guruku kayak gini? Menyesal dia punya guru kayak gitu. Salah siapa? Salah gurunya atau salah muridnya? Salah muridnya. Gurunya melanggar sila, gurunya mau apa itu sila dia sendiri loh. Batin dia sendiri loh. Kita nggak berhak menghakimi orang lain. Woi, guru kamu ya. Jangankan seorang guru, teman kita aja melanggar sila, kita nggak berhak langsung, woi kamu melanggar sila gini. Kita menghakimi orang lain itu tidak benar. Yang harus kita perhatikan tuh batin kita sendiri. Silamu udah benar belum? Gitu ya. Jadi begitu kita menemukan guru yang menurut kita kok beliau melanggar sila, kok beliau begini, bikin kita down. Yang salah bukan gurunya ya. Kita nggak berhak menilai batin orang lain. Yang kita nilai itu batin kita sendiri. Ya, salahnya kita kenapa nggak investigasi di awal, nggak menyelidiki di awal. Lalu kalau sudah seperti itu, apa yang kita bisa lakukan? Jangan menghina gurumu, jangan. Karmanya buruk, jauh lebih buruk. Meskipun tidak peduli dia batinnya gimana, tidak peduli dia silanya bagaimana, tidak peduli dia tingkah lakunya bagaimana. Begitu kita melihat kekecewaan, kita jangan menghina guru kita. Karmanya buruk sekali, jauh lebih buruk.
Guru itu sudah seperti orang tua sendiri ya. Jangan kita menghina orang tua kita sendiri, memusuhi apalagi dan sebagainya. Sama seperti itu. Hubungan guru dan murid itu seperti orang tua gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Gak boleh kita menghina guru kita, apalagi kita sampai ini. Yang ada kita bisa lakukan adalah kita menghindar, menjaga jarak. Gitu ya. Menjaga jarak. Menghindar saja. Waktu menghindar jangan ngomongin guru kita di depan orang lain juga. Orang itu loh gini-gini. Jangan. Kita menghindar, jaga jarak. Ya sudah, saya udah kadung nih, sudah terlanjur basah nih. Wah, salah saya milih guru. Ya sudah, kita menghindar aja. Investigasi lagi, cari guru yang benar. Cari guide yang benar, cari pembimbing kalian yang benar. Kalau mau naik atas Gunung Batur, Gunung Rinjani, cari guide yang benar. Kalau mau lihat sunrise tuh cari pemandu yang benar gitu ya. Ya itu, jadi itu gunanya guru ya. Bukan gurunya yang minta dihormati, sekali lagi bukan seorang guru yang minta dihormati, dihormati, bukan. Tapi kita yang butuh seorang pemandu. Pemandu yang sudah mencapai kebudaan, yang sudah mencapai area, yang sudah mencapai realisasi tertentu, supaya kita bisa mencapai apa yang beliau capai. Jadi seorang guru itu inspirator, ya. Kita terinspirasi, oh aku mau seperti beliau. Itu sebetulnya hubungan guru dan murid itu seperti itu. Kita terinspirasi, aku mau nih seperti beliau. Gitu. Jadi gitu ya. Kalau aku lihat misalnya pada saat Sakyamuni Buddha mengajar, misalnya saya jadi salah satu muridnya, saya terinspirasi. Oh, saya mau seperti Sakyamuni Buddha. Ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita terinspirasi gitu. Bukannya kita mengharapkan percikan. Kita mengharapkan blessingnya Buddha Sakyamuni gitu. Misalnya saya jadi muridnya Buddha Sakyamuni, saya nungguin beliau kumur air lantas nyipratin saya gitu. Lantas saya jadi Buddha gitu. Bukan begitu ya. Bukan saya jadi muridnya saya mengharap Buddha Sakyamuni berkahi saya. Beliau kumur pakai air aqua gitu. Gitu. Lalu tiba-tiba saya jadi sakti, saya jadi arahat atau jadi bodhisattva atau jadi Buddha. Bukan begitu ya. Tapi saya terinspirasi, ternyata bisa ya, manusia biasa ternyata bisa kayak menjadi seorang Buddha. Saya juga mau seperti beliau. Beliau sudah mencapai itu, jadi beliau bisa membimbing saya untuk mencapai itu. Beliau bisa menjadi pemandu saya selama perjalanan. Jadi itu pentingnya, saya yang perlu, gitu. Kita yang perlu. Jadi begitu ya. Ini saya kasih. Sebetulnya kalau kita mau bicara tentang bakti kepada guru itu panjang. Kalau satu pertemuan aja mungkin tidak cukup. Kalau kita mau bahas itu bisa beberapa kali pertemuan. Secara ini ya, karena hubungan guru dan murid itu spesial. Pokoknya yang terpenting yang kita ini saya bukan menghipnotis kalian atau memberikan masukan supaya kalian ini tidak. Tapi coba kita pikir aja secara logis. Yang terpenting adalah kita harus punya target. Mau kita bawa sampai di mana batin kita ini? Begini saja. Mau terlahir kembali di alam samsara? Bukan alam ya, kondisi samsara, mau terlahir kembali dalam kondisi samsara, terlahir terulang terus, atau mau terhenti, atau kita mau mencapai pencapaian spiritual dalam kehidupan ini, biar kita bisa membantu makhluk lain, minimal membantu orang-orang terdekat, orang tua kita, istri kita, suami kita, anak kita, kakek kita, nenek kita, leluhur kita. Kan lagi ceng-ceng ini nanti leluhur kita itu kita harus pastikan loh beliau terlahir di mana. Banyak orang yang nggak ngerti nanti ke kuburan, maaf ke makam gitu memberikan makanan di sana. Maaf ya, masa mengharapkan leluhurnya terlahir jadi preta gitu ya, datang ke sana makan. Banyak orang nggak ngerti sebetulnya. Kita semua berharap yang terbaik bagi leluhur kita. Kalau bisa terlahir lagi ke alam bahagia, ke alam para Buddha. Itu tidak gampang.
tergantung tingkah laku mereka masing-masing. Tapi kalau bayangkan kalau leluhur kita terlahir di alam rendah, kita nggak bisa ngapa-ngapain nih. Aku nggak bisa bantu. Bisa, kalian bisa bantu. Yaitu tadi, kalau kalian menjadi seorang Buddha, kalian menjadi seorang Bodhisattva, menjadi seorang Buddha, kalian bisa bantu. Kalian bisa bantu tidak hanya leluhur kita dalam kehidupan ini, padahal leluhur kita orang tua, leluhur kita dalam kehidupan yang lampau itu banyak. Gitu. Kita cuma mikirin yang saat ini saja. Mama saya itu tidak hanya mama saya yang sekarang. Dalam kehidupan lampau, kalau saya pernah jadi manusia, saya juga punya mama. Gitu ya maksud saya ya. Bisa aja kalian jadi mama saya dalam kehidupan lampau, saya nggak tahu. Jadi tekad kita untuk mencapai kebudaan itu demi tidak hanya kebahagiaan sendiri, tapi juga memastikan kebahagiaan mama saya, ayah, papa saya, orang tua kita, leluhur kita, anak kita, istri kita, suami kita. Saya pastikan mereka juga bebas dari kondisi samsara. Nah itu, jadi untuk yang paling penting adalah target, kita punya target, dan untuk bisa mencapai kondisi kebudaan itu tadi, perlu nggak kita pembimbing, perlu nggak kita pemandu? Tanyakan pada diri kita masing-masing. Makanya saya tadi bilang saya tidak mau seperti menghipnotis kalian atau cuci otak. Tidak, tanyakan pada diri kita masing-masing. Perlu nggak kita seorang pembimbing? Perlu nggak kita seorang pemandu? Karena untuk mencapai itu tidak mudah. Sariputra sama Moggallama perlu nggak Sakyamuni Buddha? Atau mereka bertapa sendiri di hutan udah cukup? Pada saat itu mereka perlu nggak Sakyamuni Buddha? Tanyakan pada diri kita masing-masing. Kalau kita punya target pribadi untuk pencapaian spiritual kita, pencapaian batin kita, tanyakan pada diri kita masing-masing, perlu nggak kita seorang pembimbing, seorang pemandu? Ya, kalau perlu, kita sudah tahu tadi kita udah bahas syarat-syaratnya. Cari syarat-syarat yang sesuai. Patokannya sederhana, kalian hafal semua. Sila, samadhi, prajna. Ini yang paling penting. Sila yang sempurna, mencapai samadhi yang tingkat konsentrasi samadhi, mencapai prajna, kebijaksanaan tertinggi. Ini sama ini, yang keempat tadi, yang 5 tadi, yang keempat realisasi kesunyataan itu sebetulnya masuk dalam prajna. Jadi nggak usah. Kalau kita sulit untuk mengingat, ingat aja yang kita kenal paling umum dalam Buddhism. Sila, samadhi, prajna. Punya sila yang baik, samadhi yang tinggi, punya prajna yang mendalam. Realisasi akan kesunyataan kalau bisa, seorang Arya. Itu ya, jadi ya, kalau memang kita merasa butuh pemandu ya, tanyakan pada diri kita masing-masing ya. Saya tidak mau mencuci otak. Ini Buddhism bukan arena cuci otak, tapi arena kita berpikir, menganalisa. Apa yang dikatakan Sang Buddha, apa yang telah terjadi dalam kehidupan yang beliau contohkan, atau yang murid-muridnya contohkan, logis enggak? Perlu enggak? Gitu. Kita tiru. Gitu. Bermanfaat enggak bagi kita? Ya itu, jadi dilogika sendiri, dipikirkan sendiri. Saya cuman karena rasa keprihatinan, saya membabarkan syarat-syarat seorang guru. Selanjutnya untuk perjalanan spiritual kita semua, kalian dan saya, tergantung pada diri kita masing-masing, perlu nggak kita seorang pemandu. Tapi syarat pemandunya udah jelas. Oke, saya rasa untuk bakti kepada guru saya lebih menekankan pada syarat-syarat ini daripada baktinya sendiri, karena bakti itu nanti lanjut, urusan lanjut. Kalau kalian sudah punya guru yang benar, nanti urusan bakti itu urusan lanjut. Kalian akan tahu bagaimana, kalian bisa pelajari lebih lanjut lah gitu, bagaimana cara berbakti gitu. Tapi saya lebih menekankan pada syaratnya. Oke, saya rasa pada hari ini itu yang bisa saya bagi ke Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kepada Romo Pandita dan Ibu Pandita, dan juga
Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk berdana dalam Dharma. Dan saya sindir sedikit ya, berdana itu ada 3, materi, perlindungan, dan Dharma. Berdana yang paling tinggi itu Dharma, jadi membagikan Dharma Desana itu paling Dharma yang tertinggi. Saya sudah dikasih kesempatan yang ini, saya sudah merasa sangat-sangat berterima kasih. Dan yang ini yang kedua, saya dari yang paling tinggi ya. Yang kedua yang di bawahnya itu melindungi makhluk lain. Contohnya kita lihat semut mau keinjek kita angkat. Paling sederhana seperti itu. Contohnya ada orang mau dipukulin kita panggil sini sembunyi di sini gitu. Contohnya ya, melindungi makhluk lain intinya gitu ya. Yang di bawahnya lagi materi. Materi itu kalau orang pikir duit ya. Ya salah satunya ya uang, benda, fisik, pertolongan, ini materi ya. Aku nggak punya uang, nggak punya apa, sumbangin tenaga, pikiran. Ini materi, otak kita ini materi. Fisik kita ini materi, tenaga, sumbangan tenaga. Jadi materi itu, materi ini banyak. Materi itu maksudnya kalau kita, karena dunia ini dunia materi, jadi dipikir materi itu uang, padahal uang salah satunya. Tapi pikiran, tubuh kita persembahkan, pikiran kita persembahkan, otak kita ini kita persembahkan, itu materi. Kita sembahkan tenaga dan sebagainya. Ya, ini penting saya sindir sedikit ya. Dan manfaatnya bagaimana sih kalau kita berdana? Saya sedikit ya, saya minta waktu sedikit untuk manfaatnya selama kita berdana terhadap sesuatu. Saya bicara, tadi saya sudah bicara tentang ini, saya sudah berterima kasih, sudah dikasih kesempatan memberikan Dharma. Saya mau bicara sedikit tentang materi. Selama kita memberikan tenaga kita, pikiran kita, otak kita, bahkan keuangan kita, materi kita, benda yang kita berikan, selama itu bermanfaat bagi banyak orang, misalnya kayak kita kerja bakti untuk suatu wihara gitu ya. Untuk suatu wihara kita kerja bakti, kita sumbangkan tenaga, pikiran, keuangan, materi, bahkan benda, apapun yang kita persembahkan. Selama wihara itu bermanfaat bagi orang banyak, selama itu juga kebajikan kita tetap terhimpun. Kebajikan kita tetap terkumpul. Gitu ya. Kayak misalnya yang bangun Borobudur itu, sampai sekarang Borobudur kan masih ada kan. Selama Borobudur dipakai sebagai tempat sembahyang. Makanya sekarang kan kita bersyukur dikembalikan untuk bagi umat Buddha dikembalikan ke religius, kondisi wisata religi gitu ya. Kita dikasih tempat sudut khusus untuk bisa sembahyang di sana. Sekarang umat Buddha di Borobudur, dulu nggak ada. Sekarang udah ada pojokan khusus untuk umat Buddha untuk sembahyang di sana. Selama Borobudur itu masih dipakai untuk sembahyang, masih bermanfaat untuk makhluk lain, terinspirasi untuk, kan Borobudur banyak cerita di situ ya, ada Jataka dan sebagainya. Selama orang terinspirasi untuk mencapai kebudaan dengan adanya Borobudur, selama itu juga pendirinya, otak yang mendirikan dan sebagainya, bahkan kulinya yang bawa batu dan sebagainya, kebajikannya luar biasa. Gitu ya. Jadi meskipun sudah tidak ada sekarang, tapi kan beliau masih terlahir lagi. Kalau beliau orang biasa ya beliau terlahir karena karmanya. Tapi selama karmanya pasti bajik terus, karena Borobudur sampai sekarang masih ada, himpunan kebajikannya masih terhimpun. Gitu ya. Tapi kalau beliau yang siapa tahu yang bangun itu seorang Arya, ya memang sengaja terlahir untuk bangun Borobudur. Jadi intinya begitu. Tapi selama yang kita bantu, yang secara materi, tenaga, pikiran dan apapun, selama itu masih bermanfaat untuk makhluk lain, kebajikan kita tetap akan terhimpun, akan mengalir. Oke? Saya tambahin sedikit keluar dari topik bertumbuh pada guru ya, berbakti pada guru ya, atau guru sebagai akar dari sang jalan. Nah itu tadi akar dari sang jalan tuh kalian sudah tahu kenapa kita ambil judul itu ya, karena gurulah yang sebagai pemandu kita. Gitu.
Sekali lagi, logika ya, penting tidak enggaknya berguru itu saya kembalikan kepada diri kita masing-masing. Oke, terima kasih Romo, para pandita, Bapak Ibu sekalian, adik-adik, terima kasih atas kesempatan yang berharga ini. Terima kasih, terima salam hormat saya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Saya kembalikan lagi ke Ibu Agnes.